Gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Ya. Hati-hati ya. Perhatikan. Perhatikan. Terutama yang teteh-teteh. Hati-hati, di luar sana ada dua spesies. Yang satu namanya buaya hijrah. Satu lagi namanya playboy syariah. Ya. Hati-hati. Ingat, dalam Al-Quran langkah itu menggunakan kata, dalam bahasa Arab langkah itu adalah khittah bahasa Arabnya, tapi Al-Quran ternyata menggunakan bentuk jamak, khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah. Kenapa? Setan tuh sabar. Kalau perlu nih ajak taat dulu, nanti baru diajak salah, ya. Maka sopan dulu. Kalau perlu diajak tahajud dulu. Assalamualaikum ukhti. Sah. Iya. WA misterius teh ya. Teh, tak dulu teh. Pertanyaannya satu teh. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Iya. Hati-hati. Gara-gara film Naruto banyak yang nebar piau. Katanya ibarat wifi, dicobain dulu satu-satu, mana yang connect, respon, itu yang dia sikat. Ya. Hati-hati. Hati-hati bu, suka ngeles kayak begini. Kita tuh nggak pacaran kok. Tapi tiap jam 2:30 dia WA gitu, dia bangunin tahajud. Kata Allah, inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah. An-Nisa ayat 76. An-Nisa ayat 76, ya. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Ya. Udah bangun belum tahajud? Masih ada waktu buat kita tahajud. Diladenin lagi. Iya nih, aku juga lagi ruku. Cia. Repot ya. Adik-adik beneran perhatikan ya. Dan ini juga cara Nabi berdakwah. Nabi itu perhatikan. Jadi kalau misalnya ada kajian, mana nih dalilnya misalkan ya. Yang kita ngomong harus pakai dalil betul. Tapi nggak melulu dalil itu harus disampaikan. Contoh, Nabi waktu didatengin pemuda bertanya, boleh nggak saya berzina? Nabi tahu nggak ayat yang melarangnya apa? Tahu. Tapi Nabi malah jawabnya kayak begini. Kira-kira kalau kamu punya ibu, punya anak perempuan, atau punya adik kakak perempuan, dizinahi sama orang lain, kamu rela nggak? Ya tentu tidak, wahai Rasul. Tuh, pakai ayat nggak Nabi jawabnya? Tapi dikasih pengertian, tergantung pilih-pilih nih. Kalau ini orang nggak mempan pakai ayat dan nggak percaya ayat, maka tugas kita ngomong berdasarkan ayat, tapi sampaikan dengan bahasa yang dia mengerti. Bayangin kalau misalkan ternyata tadi, wahai Nabi, boleh nggak saya berzina? Haram, neraka imaneh. Ya enggak. Bisa alergi sama Islam itu pemuda. Ya. Pelan-pelan wisilah. Dan perhatikan, kenapa perintahnya? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Kenapa jangan dekati? Kenapa tidak jangan berzina aja sekalian, punten ya? Karena Allah tahu nanti ada titik di mana kalau kalian sudah terlalu dekat, nggak sanggup nolak. Ya, nggak tahu kalian belajar ini nggak? Otak kita ini kan ada beberapa bagian ya. Di belakang namanya oksipital, depan disebutnya frontal, ada lagi di bagian lagi jadi prefrontal cortex. Ada bagian yang benar-benar menentukan antara kita bisa nilai ini baik atau buruknya itu di bagian otak yang di depan, prefrontal cortex. Wanita, perhatikan. Wanita itu bisa hilang bagian itunya, nggak berfungsi ketika kapan? Ketika dia mendapat aliran cinta, love bombing. Serius.
Nah, ketika dia punten ya, kita tahu wanita iya sih sebagian ngelihat fisik, tapi kadang kalau dia udah ngerasa nyaman, dia lucu ya, dia effort banget, dia perjuangan banget, lama-lama mau kayak gimana dia nggak peduli fisik. Dan kalau bagian itunya udah ketutup nih, nggak bisa berfungsi, maka ya punten ya, antara baik buruk dia udah nggak bisa lihat lagi. Makanya meskipun tahu ini perbuatan yang salah, tapi kalau udah ngerasa wah ini laki-laki yang udah ngasih saya love bombing, makanya punten, kalau perempuan dengan cara dikasih cinta yang berlebih, dia bisa, mohon maaf, akalnya nanti nggak fungsi lagi. Laki-laki, kapan itu si akal yang bagian situnya berhenti berfungsi? Ketika komitmen. Dan tidak ada komitmen yang paling kuat dalam Islam, yaitu pernikahan. Makanya laki-laki dulu sebelum ada komitmen, mau dia gonta-ganti, mau dia bahkan punten, pacarnya hamil aja ada yang berani ninggalin. Ya. Tapi lihat kalau udah nikah, ada orang-orang yang dulunya bandelnya kayak gimana, nikah apapun dia lakuin demi orang-orang yang dia sayang. Mau diinjek-injek orang, mau diremehin bosnya, akalnya udah nggak peduli. Mau siapa yang lapar, yang penting mereka kenyang. Maka wanita, yuk, jangan mau kalau misalkan belum ada komitmen, ya. Ya, jadi udah. Naudzubillah. Bismillah ya. Jagalah dirinya. Perhatikan jawaban orang-orang yang pada selingkuh. Mereka pada bilangnya apa coba? Kok perasaan ini sudah terlalu dalam? Kan kita bisa jawab, pan antum yang masukin dalam-dalam, ha? Jadi susah nyabut, ya nggak? Punten ya, misalkan nih, nanti udah nikah, ngambek sama suami, ibu-ibu teh pergi reunian. Di reuni ketemu mantan. CLBK. Apal CLBK? Cepat lari bau kentut. Ini bukan ya. Malamnya mulai ada WA misterius dari seorang buaya. Assalamualaikum ukhti. Sah, ya enggak? Itu kalau dari awal langsung diblok, dari assalamualaikum nomor tidak dikenal, blok. Nggak akan ada rasa sakit hati. Siapa dia? Cuman serpihan luka dari masa laluku. Tapi kalau diladenin dulu, iya udah tahajud, iya ini juga lagi ruku, ih kamu masih lucu seperti dulu. Sah, kenangan lama ya nggak? Ingat nggak waktu kita gadoin koreng bareng? Ya. Gimana kalau besok kita makan siang? Oh udah ngaco itu ya. Kalau udah kayak begitu, udah susah. Kita yang ngizinin dia masuk kok, gini ya. Ulama tuh nggak gambarin, ibarat tuh pintu ya. Godaan syahwat itu ibarat kita berlindung di balik pintu yang rapat, tapi kita penasaran apa yang terjadi di luar. Kata orang anginnya indah, bagus, intip dikit nggak apa-apa kali ya, nanti tinggal tutup lagi. Tapi saking kuatnya, ketika dibuka pintunya sedikit, mental kita terdobrak. Maka mendingan tutup, jangan buka sama sekali. Manusia punya syahwat, iya, punya nafsu, ya. Tapi ibarat pipa, dia baru boleh keluarnya di ujung, pas di keran. Kalau belum nyampe keran, udah banyak lobangnya, bocor pipanya, nyampe ujung kerannya dinyalain, nggak ada apa-apa, nggak ada tekanannya. Makanya punten ya, sebelum akhirnya apa kerannya? Kerannya itu pernikahan. Kalau misalkan kerannya itu tidak di pernikahan dan dia udah bocor jajan duluan sebelum nikah kiri kanan, maka ketika nanti pernikahan udah nggak hambar, udah nggak ada tekanannya. Ya. Masih dijaga ya, masih dijaga. Fondasinya balik lagi atau iman ya. Kalau dia soleh betulan, nggak akan ngajak pacaran, nggak, bahkan dia yang mutusin nanti ya.
Ya kalau ada yang sekarang masih pacaran, putusin ya. Putusin jangan. Atau mumpung kita di majelis ilmu, kita doakan saja ya. Yang hari ini masih pacaran, sore ini juga putus. Amin. Iya kok putus kok biar bisa jadi ama saya. Ulah gitu maneh ya. Jangan pacaran. Sama satu lagi ya. Kita bahas masalah anak muda yang lain. Jangan ada bully. Di sini ada bully ya. Dulu ada game PS2 namanya bully ya. Punten ya, kalau kalian nemu orang yang ngebully, orang yang ngebully itu sebetulnya dia pecundang yang aslinya, ya. Orang ngebully itu kalau dia beneran SDM hebat, kualitasnya baik, sibuk berkarya dan berprestasi, dia nggak ada punya waktu untuk ngeremehin orang lain, karena prestasinya sudah membuat dia jadi hebat. Jadi dia nggak perlu validasi dengan ngerendahin orang lagi untuk dapat pujian, udah hebat. Nggak perlu nginjek-injek orang lagi. Kebanyakan orang yang ngebully, punten ya, ini mah ya. Kasihan dianya yang stres soalnya. Yang udah-udah, orang yang ternyata ngebully itu, mohon maaf, ternyata di rumahnya dia dilecehkan, diremehin, dan tidak dihargai oleh orang yang seharusnya paling sayang sama dirinya. Atau bahkan mohon maaf, kalau di film-film azab nih, orang tuanya sibuk kerja, anaknya nggak keurus. Udah caper, Pak, ini aku dapat nilai bagus. Apa sih berisik, ganggu papa aja, sakit hati. Mau nggak mau akhirnya harus ngerendahin orang lain. Atau naudzubillah tingkat yang paling parahnya, bapaknya sibuk sama selingkuhannya, mamahnya dibikin nangis setiap hari, anaknya lebih nggak keurus lagi. Maka gimana caranya biar dia bisa dapat atensi? Bully. Jadi orang ngebully itu aslinya caper. Dikiranya lucu kali. Dikiranya keren. Enggak, bro. Jadi kalau nanti kalian dibully oleh orang, rangkul, bro. Kenapa lu teh stres? Hah? Sini, mendingan kita nangis bareng, lebih berwibawa daripada so-soan ngebully. Jagoan aimane. Ngerasa keren kayak gitu teh. Enggak. Nih tanya cewek-cewek ini. Ada orang sok keren ngebully, ngerendahin fisik orang. Keren nggak di mata kalian dia? Enggak. Boro-boro bikin naksir. Geuleuh nu aya. Beneran sukses keren, sibuk apa prestasinya, tahu-tahu bikin karya, tahu-tahu udah jadi buku, tahu-tahu udah jadi video yang keren, viral, jadi motivasi bagi banyak orang. Bikin aja sesuatu. Sukanya masak, tahu-tahu udah jadi chef ya. Istilah karena dia tidak dihargai oleh orang-orang yang mengharapkan dia dihargai, jadi caper, seolah nunjukin wah aku teh keren gitu ya. Kalau dia beneran jagoan, pergi itu ke pasar atau ke terminal, cari orang yang lagi dipalak, belain, berantem lu sama sini sama gua, jangan ngemalakin anak kecil. Jagoan itu baru. Tapi perhatikan, orang ngebully biasanya yang dibully entah tidak lebih kaya, entah fisiknya dianggap tidak lebih baik dari dirinya, pasti seseorang yang dia anggap lebih rendah. Dan dalam Islam ada penyakit namanya takabur atau sombong. Kata Nabi cirinya dua, batarul haqqo wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bagi orang seperti itu, dunia adalah dirinya, kebenaran adalah dirinya, sedangkan tidak mungkin satu dunia menjunjung tinggi dan membenarkan dia. Makanya ketika tidak dia dapati, oh tidak semua orang suka sama saya, mau nggak mau cara yang kedua, dia harus ngeremehin orang lain. Orang lain sukses, alah gendut gitu, fisik. Orang lain sukses, handphonenya bagus, alah paling bapaknya koruptor gitu, kurang ajar mulutnya ya. Ngeremehin aja, nggak suka orang lain lebih baik ya. Dengki. Apa ciri orang dengki? SMS. Tahu SMS? Syusyah melihat orang syenang, syenang melihat orang syusyah ya. Kenapa harus pakai syin ya? Ini penyakit hati paling menderita, karena meletakkan kebahagiaannya di takdir orang. Tetangganya naik jabatan meriang dia, tetangganya jadi direktur koma,
Tetangganya udah punya perusahaan sendiri, meregang nyawa dia di rumah sakit, ya. Gak suka. Naudzubillah. Kotor hatinya. Punten ya, udah merejeki orang Allah yang nentuin. Satu dunia pengen ngalangin rezeki buat bapak itu, kata Allah rezekinya harus buat bapak itu. Kita udah kotor hati, fitnah segala macam, rezekinya tetap nyampe ke orangnya, terus kita menderita, orangnya tetap dapat rezeki. Rugi amat. Meletakkan kebahagiaannya di orang lain. Jangan mau rugi. Ya. Bismillah yuk. Yuk bismillah, mudah-mudahan melayakan diri ditolong Allah. Apa yang bisa dilakukan nih? Ini minimal ya. Orang mukmin itu kenapa ngebul? Es nitrogen ya. Matiin aja. Kipasnya ngebul. Serius. Saya kirain tadi yang kayak di Dufan gitu nyembur, ternyata asap ini mah. Ya. Kade kahuruan, ya. Lanjut. Dawamkan ini setiap hari ya, istilah. Orang beriman itu dalam sehari semalam sholatnya tidak boleh kurang dari 40 rakaat. Berapa? 40. Yang wajib 17. Kalau yang 17 doang muslim dia. Ini kita bicara mukmin ya, orang yang beriman. Apa aja berarti kalau biar jadi 40? Yang wajib 17. Salat malam upayakan. Ambil riwayat yang paling banyak 11 rakaat. Ya. 11 rakaat, 8 tahajud dibagi 2 ya. Masing-masing 2 rakaat. Terus nanti witirnya boleh 3. Ya. 3 itu boleh dipecah 2 sama 1, boleh langsung 3. Nanti ditambah sholat rawatib. Nah, 17 tambah 11 tadi udah 28. Rawatibnya minimal 10 aja. Rawatib itu kayak qobliyah badiah, qobliyah subuh, terus ditambah misalkan badiah zuhur 4, ya. Udah gitu badiah maghrib, badiah isya udah 10, 38 rakaat. Berarti tinggal tambah 2. Tinggal tambah 2 udah 40. Istilah jaga itu. Kok tapi kan sibuk gimana segala macam. Kalau gitu jaga isya sama subuhnya yang laki-laki tepat waktu berjamaah di masjid. Kenapa? Orang sholat isya berjamaah tepat waktu di masjid, maka oleh Allah, hadisnya sahih dari Nabi disebutkan, maka dianggap separuh malam dia dianggap sholat terus menerus. Kalau berhasil sholat subuhnya tepat waktu berjamaah di masjid, sepanjang malam Allah anggap dia sholat terus menerus, padahal kita tidur. Ya. Lagi agak cepat ini kita subuhnya jam 4:13, ya. Kalau pengen sholat subuhnya selalu agak kendor, tinggalnya di Medan atau di Aceh ya. Itu ya memang karena letak geografis, jadi azannya lebih telat. Azannya lebih telat. Bahkan paling pernah ngalamin subuhnya 5:30 baru azan subuh. Jadi bangun jam 5 teh masih bisa tahajud. Paling cepat kalau WIB ya di Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Ya. Kadang 11:22 udah azan zuhur. Tapi maghrib buka puasanya juga jadi cepat. Jadi kadang rekornya ya Masya Allah ya, jam 3.55 udah azan subuh, jam 4 juga belum ya. Terus selanjutnya, jangan biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran ya. Jangan biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Berarti kan harus bangun subuh, belum ada matahari, beres subuh kalau bisa jangan tidur lagi, dahulukan mata ini lebih dahulu ngelihat Quran daripada ngelihat matahari. Bismillah, nanti Allah yang mudahkan hidup ya. Kok ciri orang hidupnya berkah itu seperti apa? Salah satu jawaban dari guru kami adalah hidup berkah itu salah satu cirinya waktunya cukup untuk semuanya. Maksudnya gimana kok? Contoh ya,
Ini ada orang yang hidupnya dia bangun sebelum subuh, minimal setengah jam sebelum subuh, tahajud 11 rakaat nyampe subuh berangkat tepat waktu, sholat berjamaah di masjid tepat waktu, bahkan kadang ngimamin, beres baca Quran 1 juz. Kalau sudah lancar bacaannya 40 menit selesai 1 juz tartil. Kalau hafal bisa 20 menit tuh 1 juz itu, benar-benar hafal kayak kita hafal Al-Ikhlas ya. Terus baca 20 menit 1 juz. Lalu berangkat kerja jam 7. Ada orang berangkat kerja jam 7, Bu. Dia baru bangun 7 kurang 15. Jangankan mandi, sholat subuh aja enggak. Tapi ini orang berangkat kerja jam 7 dalam keadaan udah tahajud, sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, udah baca Al-Quran. Nggak sanggup 1 juz, sanggupnya berapa? 2 lembar juga nggak apa-apa. Ya. Dia berangkat jam 7 dalam keadaan udah ngantongin itu semua. Hari itu pasti mudah demi Allah. Nanti waktunya istirahat karena dia misalkan mulai puasa Nabi Daud, maka yang lain harus makan, dia mah salat duha. Nabi kalau udah tahajudnya 11, maka duhanya 8 rakaat. Kalau nggak sempat tahajud atau tahajudnya nggak 11, maka duhanya 12 rakaat. Ya. Nanti beres ngajar pada zuhur atau jam 2 masih ada waktu buat kantor jemput anak dari sekolahannya. Sore bisa ngajar lagi atau main sama keluarga. Jalan sore sama istri, bisa mampir ke rumah orang tua, ada waktu buat birrul walidain. Pada maghrib atau pada isya bisa ngajar lagi, atau enggak makan sama keluarga, mengkaji kitab, baca sehari, mengamalkan misalkan one day one ayat atau one day one hadis. Jam 9, jam 10 udah tidur, ngulang lagi. Coba tolong perhatikan. Dalam sehari, waktunya cukup buat semuanya. Ada waktu buat ngaji, buat ibadah, buat ilmu, buat nyari nafkah, buat ngajar, buat istri, buat anak, buat orang tua. Cukup. Iya, bukan konglomerat, tapi cukup. Gak punya utang dia hidup, bahkan bisa ngutangin orang. Tapi ada orang nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kayak enggak, banyak utang. Iya, ada yang kayak begitu. Dan jangankan waktu buat ngaji, buat istrinya nggak ada waktu, buat anaknya nggak ada waktu. Iya, ada duit buat bayar babysitter misalkan, tapi nggak pernah hadir buat anak-anaknya. Buat orang tuanya nggak ada waktu, apalagi buat ibadah, apalagi buat ngaji. Tahu-tahu berhentinya umur teh udah 60, badan udah banyak penyakit, teman saya udah punya ini itu, kenapa saya malah punya banyak utang? Baru nyadar. Istilah Allah yang mampukan, istilah ya, biar barokah hidupnya. Bismillah. Maka minimal 2 itu dulu aja, jaga sholatnya dan tadi sama Quran, mudah nanti insya Allah hidup. Ulangan, ujian, ya Allah belum sempat belajar karena kemarin tugas padat ini itu, ada yang harus bantuin orang tuanya dagang, bantuin anak orang tuanya jualan, dengan segala macam kegiatannya. Nanti Allah bisa jadikan nanti yang keluar waktu ujian cuman bagian yang dia baca. Ini kalau caranya salah, sambil maksiat iya, udah belajar tapi sambil pacaran, sambil apa, mudah bagi Allah menjadikan udah baca nih semua, yang keluar malah yang nggak kebaca, ya. Mudah bagi Allah, ya. Udah bismillah yuk, jangan pacaran, ya. Ada cara lagi sih, sukses itu 2, 1 nurut sama Allah, 2 nurut sama orang tua. Nah ini juga tolong dijaga ke orang tua ya. Karena ya bismillah. Mudah-mudahan kita bisa awalkan. Kalau sisain waktu lah untuk ngobrol-ngobrol, tanya jawab, diskusi. Barangkali kalau ada salah menyampaikan, kalau ada yang pengen koreksi juga silakan. Ya. Nanti kalau misalkan tidak ada yang nanya, baru Koko yang tanya. Ya. Silakan kita kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita. Ya. Silakan untuk masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyampaian tausiah itu, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Totalnya 11 rakaat tahajudnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, udah 8 rakaat tuh. Ditambah witir 3 rakaat, udah 11 rakaat. Orang tua yang tidak adil nanti ya dia dapat tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jam 7 boleh doa, sudah boleh. Assalamualaikum, saya dari Bogor. Di Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di hadapan anak-anak SMK. Ada anak-anak SMP juga. Nanya silakan. Ngaji di Bogor ini, di sekolah YKPI. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jawab yang di sini dulu ya, bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus tahajud sampai azan subuh. Dari kelas 12. Di sini tuh saya pengen nanya Ustaz, bagaimana cara kita mengatur mindset untuk menjadi seseorang yang sukses versi Gen Z ya Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Mindset ya. Ya, mindset. Ya, baik-baik bismillah. Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Fadil. Fadil. Terima kasih Fadil. Gimana cara kita ngatur mindset kita supaya jadi orang sukses untuk yang Gen Z? Aslinya mau Gen Z, mau Gen X, mau Gen milenial, mau baby boomer, semua suksesnya satu, nyampe surga, baru sukses. Karena kalau sekedar dia punya segala-galanya di dunia tapi dipakai maksiat, jabatannya dipakai maksiat, uangnya dipakai maksiat, nggak ada sukses-suksesnya itu. Ya, nggak ada sukses-suksesnya. Maka karena standarnya sama, kesurganya Allah, maka mau Gen Z atau mau Gen apapun, syaratnya sama, berarti nurut sama Allah. Karena kalau misalnya kita nggak mau mulai taat sama Allah, kita tuh cepat atau lambat, suka atau tidak mau pasti butuh Allah. Maka kan pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu. Kalau kita nggak bisa mikir kayak gitu, nanti waktu yang nolong kita oleh Allah. Dibikin apa? Dibikin tahu-tahu umur udah 48, teman aku udah punya nikah, punya anak, punya usaha, aku malah punya banyak utang. Oh iya juga ya, selama ini hidup aku jauh dari Allah. Dapat amanah, khianat. Kan ada orang males ya, misalkan punten ya, males, pengen cepet, semua serba cepet, kayak naudzubillah, dititipin handphone, bawa ke jambu, dijual, dicolong. Mikir pakai akal nih, logika. Akhirnya handphone dijual, tergantung handphone. Misalkan dia dapat 4 juta, tapi cukup gara-gara 1 kali pencurian itu, dia bisa sampai 10 tahun ke depan gak ada yang mau ngasih kerjaan tuh. Dengar-dengar dia melamar ya di tempat kerja kamu. Iya, dari bicaranya sih bagus. Hati-hati aja, dulu saya pecat dia gara-gara nyolong. Udah, pertanyaannya, worth it gak? Cukup gak 4 juta buat hidup selama 10 tahun? Enggak. Tapi bismillah, jadi orang jujur, amanah, bisa dipercaya. Orang tuh berkembang nih. Misalkan nanti suatu ketika kalaupun bukan kita, ternyata ada orang yang harus berkembang, dia harus buka cabang ke 834 di Makassar. Kan nggak mungkin dong dia keliling 800 cabang tiap hari. Maka mau nggak mau dia harus amanahin ke orang. Di antara daripada nyari orang yang lain yang nggak kenal, ada orang di bawah-bawah dia yang misalkan ya ada satu pinter, jenius, tapi agak licik nih, suka ngakalin. Yang satu lagi nggak terlalu jenius tapi jujur, sepeser pun bukan haknya dia nggak akan ambil. Kira-kira mana yang diamanahi jadi kepala selanjutnya? Yang licik, pinter, atau yang jujur? Jujur. Kalian belum jadi bos aja bisa milih yang jujur, apalagi nanti udah jadi bos. Lihat, dengan jujur, amanah, jangankan masalah duit juta, berapa juta, 4 juta kayak tadi, cabang juga dikasih, tuh lu urusin bro, karena gue percaya sama lu. Buka usaha sendiri belum bisa karena baru lulus. Tapi dari awal orang urusan sama kita nggak pernah khianat sama sekali. Ini orang benar-benar bisa dipercaya, udah kasih dia kesempatan. Sila. Punten ya, sebulan pecat. Ya aslinya orang pemuda ya, punten ya, mohon maaf. Tiba-tiba dia ngelamar kerja. Pak, saya minta gaji dong 20 juta. Itu nggak langsung diusir. Tapi ditanya dulu, lu bisa apa? Kalau ternyata kamu punya skill yang betul-betul orang lain nggak punya, dan terbukti bisa nguntungin perusahaan, minta berapa juga lu dibayar.
Daripada misalkan, kok kasihani saya, kok saya pengen kerja, gajinya 1 juta sebulan juga nggak apa-apa, kok kasihani. Iya, kasihan, digaji 1 juta. Ya udah besok kamu nyetir ya, nggak bisa kok. Ya udah tuh, saya lagi butuh guru nih buat ngajar di sekolahan, ngajar hadis, bisa nggak? Ngaji aja nggak bisa kok. Ya udah nyapu deh, bersih-bersih, males kok. Terus gimana, bro? Apa aja nggak bisa, apa aja nggak mau. Minta 1 juta, lu diusir, nggak akan ada yang mau. Mana ada orang senang miara beban? Orang tua, kepalang sayang, kadang anaknya beban juga dipiara. Tetap jadi pahala, tapi bagi orang tuanya. Makanya yuk, jadi orang yang kadang kita begitu lulus yang diperbanyak cuman jumlah surat lamaran. Tapi seharusnya yang juga harus jadi tingkatkan adalah, yuk kita punya apa? Punya skill apa? Kita punya skill yang orang lain gak punya, dicari bro. Ahli motret, orang lain gak bisa moto sebagus dia. Orang datang, Pak saya mau nikahan, tolong dipoto sama bapak. Kapan neng? Bulan depan. Maaf, jadwal penuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi Pak, yang penting bapak yang moto. Bisa gitu tuh. Untung cuman ganti jadwal, gak ganti calon, ya gak? Kenapa? Ahli. Di saat orang lain sibuk ngelamar kerja, sampai ramai antri di job fair Bekasi, lihat di TikTok beberapa bulan lalu, sempit-sempitan, belum tentu dapat kerja. Ini orang datang dengan menawarkan, Pak saya butuh jasa bapak, bapak minta berapa, saya bayar Pak. Kenapa? Karena punya skill yang orang lain gak punya. Sederhana, kenapa Pak Habibie bisa sukses? Kumpulin 10.000 orang Indonesia, belum tentu satu bisa bikin pesawat per 10.000 orang. Beliau punya kemampuannya orang lain gak punya. Jerman rebutan pengen pakai jasa dia. Dunia yang datang ngejar-ngejar. Makanya ada nasihat kayak gini, Dek, keras sama diri kalian. Kalau kalian keras sama diri kalian, dunia datang dengan lembut, bahkan tunduk di hadapan kalian. Tapi kalau kita lembek sama diri sendiri, yang lain juga nggak ngaji, nggak bikin PR, nggak belajar, nggak ngapalin, dunia nanti yang datang dengan keras ngehantem kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Ya, bismillah yuk. Jadi kalau yang dimaksud sukses untuk dunianya bukan gak boleh punya, tapi para sahabat Nabi yang pada kaya, kok berani bilang mereka jadi kaya itu efek samping. Kita repotnya pengen kayanya tujuan utama. Kadang punten sampai sholat duha juga biar kaya. Emang gak boleh ya? Kok boleh, bagus sih, mintanya masih ke Allah. Tapi tolong terusin duhanya sampai kamu ngerasa bahwa aku bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada dagangan saya laris. Ya. Sahabat Nabi jujur, amanah, soleh, bertakwa, dekat sama Nabi. Orang rebutan pengen bisnis sama mereka, jadi wajar. Tapi misalkan kita licik, seluar diakalin, sampai punten ngerembet ya. Orang akhirnya punya karya, jujur, amanah, sukses, bener-bener udah sukses nih. Dia pakai sendal jepit beli di BTM 35.000, dikira Crocs asli. Dia pakai jam tangan 89.000 beli di TikTok Shop, dikira asli. Tapi kalau punten ya orangnya nggak amanah, kerja dimanapun selalu dipecat, kemana-mana banyak orang bilang dia orangnya nggak baik, kemana-mana dicari ternyata banyak utangnya di mana-mana. Tahu-tahu dia pakai handphone iPhone 17 Pro Max 25 juta lebih, ada gitu yang percaya, dikira nyolong bro. Bro, lu kerja enggak? Kemana-mana banyak masalah, tahu-tahu handphonenya 25 juta, masuk akal nggak? Dikira nyolong. Enggak nih, beneran gue beli nggak nyolong. Berarti lu menang slot, tuh dikira gitu. Tapi kalau misalkan dia beneran sukses, punya karya, beneran pakai barang murah juga dikira asli ya. Kenapa? Yuk nilai dari diri kita. Dengan kita akhirnya ya bertakwa, ya jujur, ilmu ada, efek sampingnya sukses. Efek samping aja itu mah. Kaya, dunianya kaya, jabatan punya, orang ada yang mengikuti, kagum, efek sampingnya viral. Tapi balik lagi efek samping itu. Tujuannya kita yang paling utamanya adalah nyampe surga, membuat Allah ridho. Udah itu lebih penting. Ya. Daripada misalkan tadi dapat semua dunianya Allah nggak suka, ya gimana tuh? Lebih kayak koruptor kok daripada kita, ya. Wallahu a'lam.
Bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yuk, silakan kalau ada lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Dewi Arzandra dari kelas 11 dari sekolah SMK Negeri yang di Bogor. Ya. Mohon bertanya pada majelis ini, bagaimana cara memperbaiki diri dan meningkatkan iman serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT di era sekarang ini. Kan banyak tuh yang sering meninggalkan sholat, yang ada yang pacaran juga, tapi dia itu meninggalkan Allah juga, tapi dia prestasinya bagus. Itu bagaimana ya Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata misalkan dia pacaran, dia nggak sholat, tapi nilai bagus, tahu-tahu dapat kerjaannya juga di tempat yang sebetulnya haram ya, tapi gara-gara gajinya gede, tetap dianggap sukses ya. Dan dia beneran punya jabatan, beneran punya dunia, punya ketampanan atau kecantikan, tapi pertanyaannya satu, emang pas mati itu semua laku di hadapan Allah? Nah, meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Iya, pintu surga ada 8, tapi tidak ada pintu surga bagi yang centang biru. Meninggal nggak ditanya saldonya berapa, tapi ditanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Iya, banyak saldonya, tapi dapatnya dari tidak halal, dipakainya bukan untuk kebaikan, hancur juga di hadapan Allah. Ya, jadi yuk bismillah. Gimana cara perbaikin diri? Yuk. Kita bisa jadi baik juga Allah yang tolong. Maka ya sudah, ikut sama aturan Allah. Gimana kalau tadi kayak gitu, kok ada tuh yang dia punya segala-galanya, punya dunia, meskipun gak ada Allah di hatinya. Yang gak laku apa-apa, gak jadi apa-apa. Ya. Dan nanti berarti mau gak mau bisa jadi, mau gak mau Allah turun tangan. Ada yang diuji bangkrut dulu, ada yang diuji ya apapun lah, kepahitan yang gak enak untuk bisa jadi jalan penyadar. Nanti makin gede kita makin ngelihat kok. Ada yang mungkin punten ya, pernah kejadian juga temen perempuan sekolahnya males, dia pikir udahlah yang penting aku nanti jadi istri orang kaya, jadi dia rajin dandan, dan beneran cantik jadi akhirnya, andai dandan, merawat diri. Akhirnya dinikahi, dia ya mohon maaf ya, nggak tampan enggak, tapi om-om kaya ya, karena yang dipengennya cuma duit. Akhirnya dia pikir dengan banyak duit itu bahagia. Iya, kemana-mana naik BMW, tinggalnya di rumah mewah, tapi kemana-mana nangis karena ya ternyata suaminya ini punya banyak simpenan, duitnya juga ternyata duit haram, nyampe rumah tidak dihargai ya. Bahkan sampai tingkatan paling parahnya, dia bawa pelacur ke rumahnya dan nyuruh untuk si istrinya itu masakin buat pelacurnya. Ada yang kayak begitu. Jangan dikira yang di film-film azab itu nggak ada nyatanya, ada. Ya. Karena biar gimana, wanita punya fitrah, ingin dimengerti, ingin disayang. Punten ya, kalian tiap hari disuruh dilemparin duit 100 juta, tapi ngasihnya sambil digamparin ke muka, nih buat lu pelacur. Senang, bahagia? Enggak. Dicari cuman ketika syahwat dia lagi naik aja. Ini kau anggap yang di Thailand itu kau kuliah kehidupan ya. Kalian wanita pengen cantik, wajar demi Allah. Tapi berapa banyak wanita di sana di Thailand itu, punten, zaman iPhone 7 baru keluar, dia punya 3 dari 3 om-om yang berbeda. Cantik, putih, orang biasanya bagi dengkulnya aja lebih putih daripada muka orang. Saking putihnya mungkin kalau minum kopi kelihatan di leher tuh. Ini hiperbola ya. Cantik. Tapi punten, ada kejadian. Dan mohon maaf ya, memang kerjanya di tempat gak baik. Cantik tapi cantik luar biasa itu ya.
Dia beres nyelayanin pelanggannya yang disebutnya om-om hidung belang. Saya lihat hidungnya nggak belang sih, cuman nggak entah kenapa dipanggilnya hidung belang ya. Ngasih duitnya di hadapan orang-orang, dilemparin ke mukanya pakai bahasa Thailand dengan yang tadi kalau diterjemahin mohon maaf ya, nih buat lo pelacur. Cantik, tapi sambil mengutin duit sambil nangis tuh. Sambil ngegerutu, yang kalau kita terjemahin, ya Allah hidup ini lelah banget. Kalau mungkin orang Sunda mah ya Allah kia-kia teuing atau hirup teh ya Allah. Oh, ciwit nah, mak nah, dia bilang kayak gitu dia. Ciwit itu kehidupan. Nah, itu capek. Mak tuh capek banget. Ya Allah hidupku tuh capek banget. Cantik. Tapi nggak ada wanita yang senang diperlakukan kayak begitu, betul? Jadi ketika diperlukan dapatnya sama orang yang soleh, iya mungkin nggak kaya, bukan tajir melintir, tapi dia benar-benar ngerti. Selalu menyediakan bahu untuk bersandar, nggak pernah sibuk nyalahin atau bandingin. Bisa tuh bisilah bahagia. Ini hal-hal kayak gini tuh mungkin baru kelihatannya nanti setelah hidup lama gitu. Ya. Tapi ya tadi bisilah gimana tuh untuk perbaikin diri. Ya gitu aja, nurut sama Allah aja. Bisilah ya. Jangan lakuin hal yang Allah nggak suka. Ya. Nah, kalau kemarin baru bikin video juga. Manula lansia atau lansia, orang-orang lanjut usia. Dapat cerita dari orang yang kerjaannya di panti ngurus lansia. Dari 500 lansia yang beliau urus, 87%-nya atau setara dengan 435 orang itu lansia laki-laki. Kenapa? Karena ternyata hampir semuanya mudanya bandel. Udah sukses jajan, selingkuh. Ketika suatu saat ya punten, orang mau jelas-jelas kita udah punya istri, tahu-tahu ini perempuan mau. Kalau kita nggak kaya belum tentu mau itu. Ya. Suatu saat bisnisnya hancur, udahan, udah nggak bisa apa-apa, bisnis sudah nggak ada, jangan jalan aja udah susah karena udah sepuh, udah lansia. Nyari ke anaknya masih benci dulu sama bapaknya begitu. Balik lagi ke istri pertamanya, udah nggak mau dulu, udah nyakitin. Lansia itu kebanyakan laki-laki. Ya. Nih ngadu akal. Laki suka ngakunya aku sih paling logik, aku paling berakal. Wanita itu perasa, punten ya. Anggaplah ketika udah sukses pengen jajan. Cewek ini naksir lagi. Di rumah istri udah ngelahirin anaknya 5, udah tidak seindah dulu tubuhnya. Ya, terang udah. Akhirnya punten ya, mohon maaf ya. Check in di hotel. Nikmatnya berapa lama sih? Belum tentu setengah jam. Banyakan bla bla blanya, jajanin dulu, ke mall dulu, habis modal dulu. Itu kadang udah jajanin banyak masih nggak mau dipegang, rugi. Ya. Begitu dapat, paling sebentar, letoy. Ya. Terus beres, punten ya, mudah bagi Allah untuk ngerusakin rumah tangganya, bisnisnya hancur, bangkrut, cerai. Gara-gara cerai ketemu anak yang dia sayang cuman bisa seminggu sekali ketemu juga anaknya selalu sinis gara-gara benci sama bapaknya, tiap hari ngelihat mamanya nangis. Gara-gara ngelihat bapaknya gitu anaknya jadi nggak suka sama laki-laki, jadi LGBT. Coba bayangin semua kehancuran itu bertahun-tahun sampai nanti udah jadi lansia cuman gara-gara zina yang gak nyampe setengah jam itu. Worth it nggak coba? Tuh pikir pakai akal sok. Sedangkan Nabi udah mengingatkan, semua yang ada pada wanita di luar sana, ketika kamu tertarik dengan wanita lain di luar sana, pulang cari istrimu. Semua itu ada pada istrimu. Nih wanita kalau mau jujur, mereka juga bisa berkarya, mereka juga bisa kuliah kok. Ada yang anak orang kaya juga kok. Tapi tahu-tahu atas nama syariat dia rela ninggalin karirnya, ngurus rumah, melahirkan 4-5 dari anak-anaknya. Begitu tubuhnya udah gak seindah dulu, terus kita mengkhianati dia. Serius kita laki-laki sehina itu? Tahu-tahu giliran udah ditinggalin sama ani-anihnya, udah balik lagi sama ya. Film azab dewa ya. Udah jangan. Nih mikir istilah ya. Nurut sama Allah, nanti Allah yang aturin. Dapatnya jodoh yang terbaik. Anak-anaknya kita nggak ada uang buat babysitter, tapi dibikin nanti
Jadi anak yang nurut, bertakwa. Yang lain disuruh ngaji susah. Ini malah disuruh ngaji malah nggak disuruh, malah minta ngaji. Ya, mudah bagi Allah, bismillah. Hidup kita tuh amat sangat banyak perlu pertolongan Allah. Terus kita hidup pengen sesuka hati, nggak pengen minta pertolongan Allah. Ribet beneran. Ini kok punten ya, cuman ngomong dari sudut pandang orang yang udah pernah hidup lebih lama aja. Ngejar harta udah berangkat. Kalau misalnya bahagia tuh di harta, mending ngapain kau pulang? Tetap aja jadi bandar judi di sana. Enggak. Semua yang kau sampaikan tentang judi kan bukan dari sudut pandang pemain yang pasti kalah, tapi dari sudut pandang bandar yang nggak bisa kalah. Tapi itu pun nggak akan bisa bahagia karena bertentangan dengan aturan Allah. Nurut sama Allah, ya. Mulai sadari bahwa ya, nggak ada kebaikan kalau Allah nggak ridho. Nurut aja sama Allah ya. Jangan ngelakuin yang Dia larang dan lakuin semua apa yang Dia perintahkan. Yang dapat untung bukan Allahnya kok. Satu dunia soleh semua, Allah juga nggak dapat komisi. Yang untung Allah, yang untung kitanya. Satu dunia kafir dan maksiat semua pun, Allah nggak akan resign jadi Tuhan. Yang rugi pelaku maksiatnya. Jadi udah bisir. Ya, Allahu alam bisawab. Ada lagi atau gimana? Ini ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Raihan. Ya, silakan. Bagaimana cara menasihati teman yang telah kembali dia dan jarang melaksanakan sholat, tapi dia baik dan selamat. Traktir lagi ya. Kalau lagi menang ditraktir nggak? Ya, kita ulang pertanyaannya ya. Gimana cara menasihati teman yang suka main judi online, tapi dia baik? Iya, insya Allah. Nah ini dia ya. Standar kebaikannya juga harus kita lurusin tadi ya. Teman yang baik itu bukan yang paling sering traktir, tapi yang semenjak kenal sama dia tambah banyak ingat sama Allah. Meskipun bawel ngajak pengajian melulu, ngingetin sholat terus, sama nanti pekerjaan yang paling baik bukan yang paling gede gajinya, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya, itu baru baik. Karena kalau misalkan kerjaan yang paling baik adalah banyak duitnya, ya udah pada jadi koruptor aja semua. Atau enggak, habis dari sini pada ke Thailand ikut sama Koko jadi bandar judi semua. Tapi kan nggak baik, ya, nggak baik, dan pasti hancur, pasti rusak itu, ya. Maka berarti mesti gimana? Nasehatin, kita cuma bisa nasehatin, ingetin. Ingat, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Nggak bisa. Tugas kita cuman fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, kamu tuh cuman pengingat. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Maka kita jangan bisa ngingetin. Kabar baiknya, kalau ada orang berkata nih, kok saya temenan sama dia 30 tahun, tiap hari saya ingetin sholat, sampai sekarang nggak mau sholat, kayak gimana ya kok? Koko bilang, selamat, karena berarti kamu punya pahala dakwah ngingetin orang sholat selama 30 tahun. Orang itu nggak mau sholat, tetap jadi pahala, tetap. Bayangin kalau sistemnya, kita ngingetin orang sholat, baru cair pahalanya pas orang itu mau sholat, atau kapan dapat pahalanya kita? Gini deh, misalkan ya, bangun masjid yuk, ayo, nih 10.000. Ternyata masjidnya belum jadi, kita mati duluan. Di hari akhir, kita dapat buku catatan amal. Terus protes, kok nggak ada saya sedekah 10.000 yang bangun masjid? Engkau pasti tahu waktu itu saya bangun masjid, mana ini pahalanya? Tidak mungkin dijawabnya kayak begini, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin, brother. Duit masih di kantong, masjid belum jadi, hati udah niat, udah ada pahala niat. Apalagi kalau dilakuin, ada pahala perbuatan. Ngingetin orang untuk berhenti judi, atau ngingetin orang untuk sholat, orangnya masih nggak berhenti, tiap kali ngingetin dapat pahala.
Coba bayangin baru dapat pahalanya pas nunggu dia tobat. Atau rugi bandar ya.